Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Siti Fadilah Supari Channel. Kita ketemu lagi di sini. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Dan kita harus bersyukur bahwa COVID sudah sementara lewat dari kita. Namun kita harus tetap waspada agar tidak ada lagi COVID yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang 3. Kalaupun ada gelombang 3, kita sudah siap, oke? Maka dari sekarang Anda harus selalu berjaga-jaga dan jangan lepas dari prokes. Para hadirin, saya kan sekarang punya hobi baru dengan aglonema. Saya ingin bercerita sedikit dengan Anda. Saya punya aglonema ini namanya adalah Pride of Sumatra. Ini sangat beken di para penggemar aglonema, pasti punya, hampir pasti punya. Dan ini sebetulnya bukan aglonema spesies murni, tapi ini adalah hasil dari penyilangan. Dan ini adalah hasil karya anak bangsa yang sangat luar biasa. Karena ini di dunia menjadi sangat berharga. Kita pada tahun 2002. Pada tahun 2002 ini menjadi terbaik dan terbagus. Dan ini namanya Pride of Sumatra. Karena bahan bakunya ditemukan ada di Sumatera di sana. Nah, dan kemudian yang menyilang adalah ahli orang Indonesia dan sangat ahli dalam hal ini. Dan beliau adalah anak bangsa dengan karya-karyanya yang agung. Dan ini juga namanya adalah Harley Quinn. Harley Quinn ini pada tahun 2006 beliau launch. Waktu itu laku harganya sampai 600 juta. Saking karena bagusnya. Dan sampai sekarang pun juga masih menempati tempat yang cukup terhormat dua hal ini. Dan pencipta karya yang sangat luar biasa ini adalah juga Pak Greg Hambali. Barangkali saya baru kenal itu yang ada di Indonesia. Saya kira semua penggemar aglonema pasti akan kenal dengan Pak Greg Hambali. Aglonema identik dengan Pak Greg Hambali. Nah itu dia. Dan yang karya terbarunya adalah Minion. Minion ini saya dapat hadiah dari teman saya. Minion, ini adalah karya beliau yang pada bulan Agustus kalau nggak salah 2021 ya. 2021 atau 2020 ya? 2021 ya. 21. Oh, yang terakhir. Yang 21. Dan ini sangat mahal karena memang ini adalah karya yang sangat luar biasa. Para hadirin sekalian, dengan karya-karya seperti ini, maka saya ingin sekali bertemu dengan beliau. Maka siang hari ini saya akan bertemu dengan beliau di kediaman beliau untuk berbincang-bincang. Nanti mudah-mudahan Anda semua bisa menikmati bincang-bincang saya bersama Pak Greg Hambali tentang bagaimana beliau bisa menjadi master dalam aglonema di dunia. Selamat siang Pak Greg. Siang. Saya terima kasih saya diberi waktu untuk bertemu dengan Pak Greg yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Silakan Ibu duduk ya. Tentu tanaman aglonema ini merupakan memang tanaman tentu yang jadi favorit. Sebetulnya sudah cukup lama, dulu kan dikenal dengan nama Sri Rejeki. Kemudian itu juga aglonema beras tumpah. Itu kan tahun-tahun itu kan boleh kata aglonema asli. Dan kemudian itu saya mulai di sini katakan bergerak di dalam kemudian itu persilangan aglonema pada awal tahun 80-an. Jadi itu waktu saya masih bekerja di Lembaga Biologi Nasional, saya memiliki kenalan Pak Aryono almarhum, Pak Fajar almarhum yang memiliki aglonema yang kemudian itu mereka dapatkan dari Filipina lah. Itu. Dan dulu itu Bapak kenapa? Sebagai ahli apa di LIPI? Saya sebenarnya di LIPI kemudian itu bergerak di bidang kemudian itu biologi tanaman. Jadi itu saya dulu bekerja di Herbarium Bogor. Jadi salah satu kegiatan saya antara lain kemudian itu membantu mencarikan nama
botani atau nama ilmiah dari tanaman-tanaman yang datang contohnya ke herbarium untuk diidentifikasi, untuk dicarikan nama latinnya atau nama botaninya, gitu kan. Nah, disitulah saya ikut berperan mencek, melihat ke literatur, bandingkan dan sebagainya. Tentu di sana juga ada kemudian tuh yang lebih senior, Pak Nadi, almarhum yang kemudian tuh di sini sangat boleh katakan tuh luas sekali pengalamannya dan juga di sini daya ingatnya yang luar biasa. Jadi begitu dia lihat, dia tinggal tunggu sebentar, dia cari di mana, udah gitu kan, di kotak mana, sebab tanaman meskipun jenisnya sama, kalau dia yang tumbuh di Sumatera, tumbuh di Jawa atau Kalimantan belum tentu serupa. Seringkali kemudian itu penampilannya berbeda, tapi sebetulnya masih jenis yang sama. Karena di sini ada lingkungan yang membentuk tanaman itu sehingga berbeda dari yang tumbuh di habitat yang berbeda, di pulau yang berbeda. Ya. Nah, itulah begitu. Nah, menurut Pak Greg, pengalaman Pak Greg, kenapa kok tiba-tiba jatuh cintanya pada aglonema? Kok saya lihat Bapak hampir semua tanaman Bapak kuasai begitu. Ya. Dan Bapak ahlinya dalam penyilangan. Karena saya terus terang aja, begitu saya lihat ada aglonema yang batang atau tangkai-tangkainya pink, ya dadu, kemudian itu di sini Florasari, itu yang tinggalnya di daerah Lebak Bulus. Yang waktu itu Ibu Sudiono itu bahkan menangani jenis-jenis anggrek sebagai kemudian itu di sini komoditi yang kemudian Ibu Sudiono kembangkan. Tapi pada saat kemudian itu pameran tanaman di Ancol pada awal tahun 80-an, nah waktu itu Ibu Sudiono menampilkan di sini aglonema comutatum tricolor yang didatangkan dari Filipina. Begitu saya lihat, wah ini luar biasa, ini cantik sekali, lain dari yang lain. Waktu saya ingin cerita dari Bapak tentang ketika Bapak menemukan Pride of Sumatra. Kira-kira seperti apa? Nah, Pride of Sumatra itu adalah silangan balik dari dulu silangan pertama yang saya namakan prekursor. Prekursor itu kan sebetulnya nama aslinya adalah berkata cikal bakal kan, bakalan gitu. Sebab kemudian apa? Waktu silangan pertama kali comutatum tricolor dari Filipina dengan kebentuk aglonema rotundum dari Sumatera kurang menarik dia. Dalam arti masih merahnya masih kurang. Nah, begitu disilangkan kembali ke di sini rotundum sebagai pejantan. Jadi prekursor sebagai induk betina. Karena dia sebagai induk sebagai apa? Jantan sudah gabung. Ayahnya begitu ya. Ya, jadi ayahnya dipakai lagi sebagai induk silangan. Dalam arti anaknya ini dikawinkan balik dengan ayahnya. Jadilah kemudian itu namanya Pride of Sumatra. Dan itu tahun 1987. Jadi Pride of Sumatra itu keluar tahun 1987. Nah, kemudian orang memperbanyak, dibawa ke Thailand, kemudian itu namanya di sana diganti jadi Balang Takim, yang berarti singgasana, katanya itu singgasana dari Merah Delima, katanya begitu kata orang Thailand. Tapi sekarang kita lebih menang ya Pak ya? Ya, kita kemudian itu sebetulnya kita tuh menang dalam arti sumber dayanya ada di sini. Tapi kan bukannya begitu saja. Kita kemudian itu juga bukan cuma rotundum saja, kan kita juga punya yang lain. Nah, ini yang lain juga mesti kita kemudian itu garap supaya juga tidak sampai tertinggal lah. Udah itu kan. Tapi tetap aglonema rotundum asal Sumatera ini kalau di dapur itu fungsinya seperti garam, Ibu. Kita tahu sendiri, nasi putih saja dengan garam sudah bisa enak dimakan. Jadi garamnya itu? Ya, garamnya itu. Cuma ada di Indonesia. Cuma ada di pojokan Sumatera yang paling utara. Dalam arti di sini daerah-daerah, ya betul. Daerah-daerah kemudian itu di sini Langkat, kemudian itu kan Bukit Lawang, Tapak Tuan sampai ke Aceh Selatan. Jadi apakah warna merah pada Pride of Sumatra itu khas sekali? Nah, betul, itu unik sekali. Jadi cuma ada kemudian itu di sini tanaman yang namanya daun seroja, nama daerahnya itu. Atau disebut juga katanya tali sehati. Nah, ini kemudian itu tanaman asli Sumatera yang penyebarannya memang sangat terbatas. Dalam arti tanaman endemik sebenarnya. Dan itu yang membuat tadi warna-warni dari aglonema keluar. Tanpa aglonema rotundum, itu ibaratnya lodeh, nggak ada garamnya, hambar. Terus apa yang paling mengesan pada Bapak? Ya, tentulah kemudian itu kan
tanaman ini kan memiliki keunikan-keunikan sendiri. Seperti Harlequin, dulu waktu pertama kali keluar, woi, orang terpukau 600 karena juta. ukuran. Nah, waktu itu sampai kemudian itu di auction, di lelang, dengan harga awal 250 juta, dan yang ikut kemudian setiap kali menambah 5 juta. Pada satu titik tertentu jadi sudah 660. Waktu itu kemudian mertua saya yang ada di waktu saya di depan saya waktu itu, Westo kata dia. Dia pikir bagaimana ini tanaman bisa harganya 660 juta, itu kan tidak masuk akal. Kan Itu tahun 2006 loh. Ibu mertua saya itu kan pedagang nasi bumi. Dia pikir 660 juta tuh berapa truk beras itu yang kemudian tuh di sini harus kemudian di sini dijajarkan. Jadi buat dia ini orang yang beli tidak masuk akal, dan nanti kasihan kalau dia nanti kemudian tuh tidak katakan dapat uangnya kembali itu. Jadi dia kemudian tuh Westo ke istri saya nih bilang kemudian tuh. Jadi istri saya buru-buru cepat ketok palu. Waktu itu yang ikut lelang sampai bilang begini, teruskan. Kan ada yang menang lelang waktu itu, Pak Iwan ya, dengan kemudian tuh ini Ibu Santi. Mereka sampai diminta teruskan. Saya pernah ditanya apa tanaman ini kemudian tuh tidak coba dipatenkan, kata saya. Kata saya tentu berkeinginan semua tanaman yang dibikin itu dipatenkan. Tapi kalau sudah dipatenkan kan berarti apa? Ada semacam monopoli. Kalau sudah gitu kan kemudian itu juga bisa terjadi kemudian di sini juga pelanggaran. Waduh. Kata saya daripada kita mesti dirisaukan oleh hal semacam itu, lebih baik kita kemudian di sini bikin lepas. Terserah pasar nanti yang berkembang. Ya, itu yang salah satu saya kagumi. Bapak tidak egois, walaupun Bapak adalah yang menguasai dalam penyelenggaraan ini, tapi Bapak enggak kemudian dipatenkan dan pilih Bapak sendiri, tapi Bapak sebarkan. Ya, jadi semua itu diberi kesempatan. Semuanya terserah pasar. Ya, terserah pasar. Dan pasarnya benar. itu semua tidak membedakan siapa. Benar. Misalkan, ini kan karya Bapak yang mutakhir. Ya, bisa dikatakan demikian. Sangat mengagumkan, bagus sekali dan luar biasa. Dan harganya pun oke lah harganya. Ya memang itu karya yang sangat mahal dan menurut saya itu udah pas banget. Nah, kemudian saya ingin tahu, Pak, kira-kira biaya untuk menelurkan suatu karya baru itu kira-kira berapa? Sebetulnya yang terjadi ini, Bu, kita mesti tahu dulu kan kemudian itu tanaman yang kita akan tangani ini seperti apa, kemudian itu boleh katakan nih perilakunya, ya. Nah, di aglonema ini kita mesti tahu dulu bahwa tadi yang menentukan tentu kemudian itu di sini induk aslinya. Misalkan saya kepengen bikin daun yang kecil-kecil, yang keriting misalkan, itu harus idenya itu yang betul. Itu dalam arti tentu kita harus punya semacam gambaran awal juga udah itu. Tapi namanya kombinasi genetik itu susah untuk kemudian kita prediksi. Nah, kalau contohnya kalau untuk Madam Suroyo itu gimana? Nah, Madam Suroyo itu kan juga hasil persilangan antara Comutatum tricolor yang sudah disilang antar Comutatum tricolor sendiri, dan kemudian sudah itu disilangkan dengan kemudian itu Aglonema rotundum. Muncullah Madam Suroyo. Dan Madam Suroyo ini kan salah satu penggemar aglonema yang boleh katakan sangat intens sudah itu. Saya pikir layak untuk disematkan sebagai nama aglonema yang baru. Nah, jadi waktu Ibu Royo kemudian itu dapat berita dari saya seperti itu, dia langsung tanya, jumlah daunnya ada berapa? Udah itu. Pak Greg mau lepas berapa? Nah, saya bilang mau lepas 100. Lepas 100 itu bukan 100.000, tentu 100 juta lah. Waktu itu daunnya kurang lebih ada sekitar 35-an lebih, kurang lebih. Nah, jadi kemudian itu oke, kata Ibu. Tapi kan minggu-minggu ini sudah mau dekat Lebaran, kata Ibu. Jadi Ibu Royo. Jadi Ibu Royo sibuk sekali. Jadi nanti minggu depannya lagi udah gitu kan, baru Ibu ke sana. Nah, tapi kemudian tuh Ibu Royo pagi-pagi nelpon, Pak Greg, saya tidak bisa tidur. Saya mau lihat tanamannya hari ini, katanya. Udah itu. Jam 2 Ibu datang kemari. Waduh, cantik sekali ya. Ada warna seperti ini. Boleh Ibu bawa sekarang? Oh, silakan Ibu bawa sekarang. Kalau membuat ini, itu kira-kira berapa lama? Yang jelas begini, Bu. Pada saat kemudian itu dia berbunga, kita kan harus tahu kapan harus nyilangnya. Yang penting apa? Pada saat disilang, sampai nunggu sampai dia masak itu bisa makan waktu sekitar
bervariasi dari 4 sampai 8 bulan. Tergantung tipe silangannya, tergantung jenisnya. Jadi ada yang Baru bisa jadi sampai, prekursor. tapi rata-rata 6 bulan baru buahnya masak. Pak Greg, saya tadi kesini adalah bersama dengan Pak Samsudin. Pak Samsudin ini teman saya, Ya. dia aktivis aglonema di Indonesia. Dia bukan pedagang, tapi dia adalah YouTuber dan menyebarkan. YouTuber itu sangat penting di dalam penyebaran aglonema ini. Dan menurut saya semakin hari semakin maju. Dari desa-desa muncul YouTube yang sangat sederhana. Dan itu saya senang sekali. Dan Pak Greg ternyata bisa menggerakkan perekonomian rakyat melalui aglonema ini. Dan ini sangat cocok begitu pandemik turun, maka aglonema sudah bergerak. Nah, padahal aglonema mulainya bergerak justru pada waktu pandemik. Orang di PPKM disuruh di rumah saja, pada bosan, pada cari tanaman hias. Dan tanaman hias yang paling bagus ya memang aglonema, dan relatif agak mudah untuk diopeni gitu. Ya. Jadi banyak sekali, dan saya lihat harga-harga aglonema semakin mahal, Pak Greg. Tentulah itu akibat dari supply dan demand. Kan kalau di mana-mana, kalau kemudian di sini supply tidak cukup, demand-nya tinggi, otomatis harganya bergerak naik. Itu yang terjadi, itu hukum alam, itu hukum ekonomi. Banyak rakyat kita yang menjadi kaya karena aglonema. Nah itu bagus. Dengan demikian Iya. kan kemudian juga katakan kesempatan untuk di sini jadi meningkatkan katakan penghasilan bisa lebih luas lagi. Jadi itu kan, dan ini kan bagus. Malah kemudian itu kan justru dari Thailand sendiri banyak kemudian itu kiriman aglonema kemari. Nah, itu. Karena kemudian itu di sini ibaratnya di Indonesia ini kan begitu besar pasarnya, sehingga apa saja yang kemudian itu dibawa kemari bisa habis terjual. Nah ini jangan sampai momen seperti ini kemudian itu tidak kita di sini bolehkan cermati. Kita kan harus di sini mampu mensuplai kebutuhan sendiri. Jangan sampai apa-apa cuma nunggu import, apa-apa cuma nunggu import. Jadi ini kita nih jadi target saja dari kemudian itu di sini para supplier di luar. Pak Samsudin, yang ada di lapangan itu kebanyakan karya Pak Greg semua ya? Kebetulan ya saya senangi. Kebetulan ya saya senangi. 99% Bu Siti. Oh ya ampun. Iya, Lahannya itu banyak yang dimanfaatkan. lahan-lahan menjadi lahan kelapa sawit itu. Ya. Berarti kan tanaman-tanaman indahnya Ya, kegilat semua. tentu. Tanaman indah itu kan sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk kemudian itu dikembangkan karena akan terlindas atau tertimpa oleh aneka ragam pohon yang ditumbangkan. Dan ini jangan sampai terjadi sebetulnya. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kemudian penduduk yang tinggal di sekitar hutan itu. Dan pemerintah lah secara umumnya. Bapak. Dan ini pasti menurut saya pemerintah belum jeli Ya, belum jeli, betul. terhadap sudut ini. Ya, Nah, betul. saya memang pengen ngangkat ini Ya. agar pemerintah tuh ternyata ada sudut yang sangat bisa diandalkan untuk Ya. kemajuan ekonomi dan Ya, sebagainya. sebab kemudian itu hutan itu bukan cuma kayu saja, banyak yang non kayu yang justru bisa lebih berguna, lebih berharga. Karena kan di situ bisa juga ada kemudian itu potensi tanaman obat selain tanaman hias ya. Tanaman hias tentu salah satu, tapi selain itu ada banyak tanaman-tanaman lain yang juga bisa kita manfaatkan. Ini kan lagi nyiapin launchingnya nanti. Ada bocoran nggak namanya apa? Ya. Atau dari mana? Dari Ya. mana? Silangan dari apa dengan apa? Rahasia ya? Tapi enggak, kemudian itu di sini tidak ada yang rahasia-rahasia. Soal persidangan itu tidak ada yang rahasia. Yang ada cuma kemudian itu di sini kan kita harus bisa mengakses kemudian itu induk. Bapak Iya. kan sudah menemukan sekarang yang akan menjadi produk baru. Oh tentu Ibu, itu kan semuanya kan begini. Membuat dari tiada jadi ada itu satu aspek. Membuat dari yang ada jadi lebih banyak supaya bisa diakses banyak orang itu fase inovasi. lain. Nah itu jadi bisa butuh waktu yang kurang lebih sama lamanya atau malah bisa lebih lama lagi. Katanya Nah Bapak itu ada- paling sedikit itu bukan 1 tahun sebenarnya. 1 tahun itu kalau kita lihat kan satu tanaman diperbanyak, masa begini. Satu tanaman dia sampai beranak 5 misalnya. Itu butuh waktu beberapa bulan. Dari 5 ini kita bisa jadi katakan karena dia induknya ada 1 terus anaknya 5, jadi ada waktu lagi.
Yang kemudian itu di sini anaknya itu sampai bisa besar, kemudian itu beranak lagi. Nah itu tergantung nanti bagaimana yang mupuknya, bagaimana yang merawatnya. Nah disinilah jadi tuh para pembeli atau hobis itu mulai mengadu kepandaian dalam memelihara. Nah, jadi itu dalam kemudian membuat tanamannya itu cepat beranak, dia pakai kemudian itu mungkin juga di sini formula atau juga resep-resep untuk memacu pertumbuhan dan sebagainya. Itu kan kemudian terserah dari masing-masing orang. Mungkin ada yang punya akses, ada Ini yang juga Minion ini kan Juni, Pak. ya. Kira-kira the next product itu kapan? Ini kemarin paling sedikit 1 tahun lagi. Paling sedikit Ibu. Karena kemudian itu kan tadi supaya jumlahnya cukup. Karena kemudian itu kan kemarin saja kan banyak yang tidak puas. Betul. Kenapa? Saya kepengen 3 paket, saya cuma boleh 1 paket. Apalagi Saya yang dulu daftar namanya ya, Pak, Golden ya. Home. Saya juga nih, ya. Tadi saya setuju banget sama Pak Greg untuk launching itu tunggu waktu. Karena kalau produknya masih dikit, ya dapat dikit nanti harga bisa dimonopoli, Bu. Nah, benar. Betul. Betul. Golden Hope aja sekarang 1 dolar 5 juta, Pak. Apa? Golden Hope. Iya. 1 dolar 5 juta. 1 daun. Iya, Bu. Kalau ini 1 daun 1 juta ya. Nah itu berarti betul. Itu Bu yang Asni. Tapi ya nggak apa-apa, itu pasar. Itu pasar. Itu 1 pot Golden Hope Itu pun susah didapat. 85 juta. Bang Nandar 300 juta. Luar biasa Pak Greg. Nah itu jadi kan sebetulnya kalau jumlahnya cukup kan kemudian itu tidak sampai, kemudian itu sampai jadi banyak orang yang puyeng karena kemudian itu di sini kepingin dapat tapi kemudian itu dia harus nunggu. Iya. Itu keuntungan kan dibagi rata dengan orang-orang. Pak Greg tidak mau memonopoli untuk beliau Enggak, sendiri. iya betul. Nah itu, Ya. itu hebatnya Ada hak itu. cipta juga. Jadi paten itu buat saya sih tidak perlu kita inikan karena kan orang yang berani katakan di sini beli dengan harga pertama dia semacam beli dengan patennya juga dan arti dia sudah beli dengan lisensi untuk memperbanyak. Ada bocoran nama nggak nih Pak? Bocoran nama udah ada belum? Udah disiapin belum? Bocoran itu umumnya kan harus kemudian itu kita juga tawarkan pada yang kemudian itu di sini lebih dulu. Sebab itu kan Ditawarkan kita harus kemudian itu juga di sini mengatakan kita harus committed ya. Dalam arti kita juga harus kemudian itu juga taat azas. Jangan kemudian itu kan kita bilang A, nanti di belakang bilang B. Jadi itu kalau kemudian itu sudah satu katakan di sini katakan kesepakatan. Mungkin baru ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, tapi ya betul. Tapi kemudian itu tadi semuanya kita kan harus kemudian itu di sini rembuk di mana-mana. Rembuk dengan kemudian itu kan di sini anggota paguyuban kan itu semuanya. Iya. Dan next itu daunnya kecil atau daunnya besar? Nah, daunnya jelas kemudian itu dia kecil. Tipe yang kemudian itu juga kemudian itu di meja Hampir. seperti kemudian itu juga layaknya Hampir kemudian sama itu ini. juga seperti ini. Cuman warnanya Ya, mungkin beda. Warna tentu beda udah itu. Tadinya saya nggak tahu jalannya beli pakai online. Online ada, aduh, kan kita nggak tahu anakan ini nanti menjadi apa gitu. Ya, nggak tahu. betul, Ibu. Aduh ditipu habis-habis. Banyak. Ada 20 item. saya. Waduh. Nah itulah kemudian itu kan online itu. Nah itu tapi sebetulnya orang-orang yang mengadakan penipuan itu kan dia cuma memakai sistem 1 kali pukul. Oh iya. Nanti ada apa namanya paguyuban Sarasehan. Ya. Nanti ya Nah, Desember. nanti Desember. tanggal 12 ini Jogja. Desember di Jogja 12, udah ya. itu. Nah mungkin kalau Ibu kemudian itu ada kesempatan bisa juga ke sana sebab kemudian itu kan di Insya situ perhelatan cukup besar udah itu. Itu Iya, itu juga besar ya, Pak. ya bukan se-Indonesia lah. So ini kan sudah Karena saya disuarakan. satu cita dan akronim saya kepengen. Ya, udah sekalian jalan ke sana apa salahnya udah itu kan, Iya. udah itu sekalian liburan untuk makan gudeg Jogja asli, udah itu dan sebagainya. Kan Ibu kelahiran dari Jawa Tengah juga. Ya Solo. Nah, apalagi udah itu kan. Dokternya di Jogja. Nah, itu kan semacam pulang kampung Iya. gitu. Saya sangat tertarik karena ada bahan Bali dan ada perlombaan itu. Ya, Oh, ada ya, juga kontes. kontes, betul. Ya Pak Greg kan hebat sekali ya. Iya. Kalau ada 10 Pak Greg aja di Indonesia, barangkali bisa merubah, bisa banyak merubah nasib. Membuka lapangan kerja. Itu Membuka Ibu lapangan masalahnya. kerja, Ya. menaikkan kesejahteraan dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaan saya Pak Greg, apakah Pak Greg mempunyai rencana untuk membuat
sekolah atau pendidikan supaya lahir Pak Greg Sebetulnya tahun 80-an saya sudah kemudian itu juga diwawancara, adakan pelatihan-pelatihan. Tapi waktu itu kan belum ada YouTube atau kemudian itu di sini sarana internet seperti sekarang. Jadi gemanya tidak seberapa, cuma orang yang ikut. Sudah itu orang ikutnya cuma katakan setengah hati, begitu coba gagal dia sudah kemudian itu berhenti. Tapi kalau sekarang kan informasi bisa tersebar luas. Lebih banyak yang terlibat. Jadi dengan sendirinya meskipun ada 1% kan 1% dari sekian banyak orang. Jadi itu yang nanti jadi inspirator. Tapi kalau kemudian di sini cuma 100, 20-30 orang sudah itu gemanya tidak ada. Nah itu kemudian itu jadi mudah-mudahan momentum. Bapak berniat untuk menyebarkan itu dengan pendidikan atau apa kita. Jadi sekarang kan lain. Sekarang kan seperti ada ibu datang, sudah itu kan dengan sendirinya dengan kemudian itu channel-channel yang kemudian itu ibu garap sendiri dan berita akan bisa menyebar. Jadi yang kemudian mendapatkan informasi jadi lebih banyak lagi. Lain halnya tahun 80-an. Waktu itu di majalah kemudian Femina kan kemudian itu saya juga di majalah Asri yang dikelola oleh grup Femina. Di majalah Asri kan tahun 1993 bulan Mei saya kemudian itu juga diwawancara, tapi itu cuma ada satu halaman yang memuat himbauan saya. Jadi cobalah lakukan ini. Kalau ada cukup orang Indonesia yang ikut kemudian terlibat ke saya yakin dalam tempo dekat kita bisa maju. Saya senang sekali ketemu Bapak, banyak sekali suatu hal-hal yang baru yang saya dengar dan itu menyemangatkan. Semangat ini yang kita harus sebarkan. Oke, Pak. Saya kira sudah lebih dari cukup. Mari kita. Yang penting Ibu harus sehat terus, sudah itu.